Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dea Sela. Saya di sini akan menjelaskan tentang kanker serviks. Apa sih itu kanker serviks? Jadi, kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh dalam leher rahim atau serviks, bagian yang terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Sedang menurut Sukaca 2009, kanker serviks adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus atau leher rahim, suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim dan liang senggama vagina. Kanker serviks sering disebut juga sebagai kanker leher rahim. Lalu ada beberapa faktor resiko terjadinya kanker serviks. Yang pertama, umur. Nampaknya memainkan peran tertentu. Insiden akan meningkatkan sekitar usia 35 tahun ke atas dan menurun pada usia menopause dan sangat jarang terjadi pada wanita kurang dari usia 15 tahun. Yang kedua, ada merokok. Wanita yang merokok memiliki resiko 3 kali lebih besar terhadap kanker serviks daripada non-perokok. Yang ketiga, ada pil KB. Penggunaan pil KB dapat meningkatkan resiko kejadian kanker serviks, terutama yang sudah positif terkena HPV. Fakta menunjukkan bahwa penggunaan kontrasepsi oral atau pil KB sedikitnya 5 tahun ada hubungannya dengan peningkatan resiko kanker serviks. Yang keempat, mempunyai pasangan yang sering ganti-ganti partner dalam hubungan seks. Dan kelima, berhubungan seks dengan laki-laki yang tidak disunat. Sperma adalah substansi berlemak, biasanya terdapat pada lekukan dekat kepala kemaluan atau penis dan didapati pada laki-laki yang tidak disunat. Sperma sebenarnya adalah sekret alami yang dihasilkan kelenjar subcutaneous pada kulit penis. Namun ternyata hal ini berkaitan dengan meningkatnya resiko seorang laki-laki sebagai pembawa dan penular virus HPV. Lalu yang nomor 3 selanjutnya adalah gejala kanker serviks. Yang pertama ada perdarahan vagina yang bersifat abnormal. Yang kedua adanya riwayat keputihan menabun. Yang ketiga perdarahan setelah berhubungan seksual. Yang keempat nyeri yang menjalar ke pinggang atau tungkai. Yang kelima adalah nyeri saat berkemih. Proses terjadinya kanker serviks. Gejala umum kanker adalah dikarenakan adanya pertumbuhan sel yang tidak normal dalam tubuh. Namun sebelum sel-sel tersebut menjadi kanker, terjadi perubahan bentuk yang dialami oleh sel-sel tersebut. Perubahan itu tidak hanya 1 atau 2 tahun saja. Perubahan itu memakan waktu hingga bertahun-tahun sebelum menjadi kanker. Sebenarnya, selama jeda tersebut, jika Anda telah mengetahui bahwa Anda terkena kanker leher rahim, maka hal tersebut dapat dicegah. Anda dapat menghentikan sel-sel yang tidak normal tersebut sebelum berubah menjadi sel kanker. Sel-sel yang abnormal tersebut dapat dideteksi dengan kehadiran tes yang disebut dengan pap smear test. Sehingga semakin dini sel-sel abnormal tadi terdeteksi, semakin rendah hal resiko seseorang menderita kanker leher rahim. Serviks atau leher rahim atau mulut rahim terletak di bagian ujung bawah rahim yang menonjol ke liang senggama atau vagina. Kanker leher rahim terjadi dikarenakan adanya pertumbuhan yang tidak normal dalam tubuh. Namun perkembangan kanker serviks secara bertahap tetapi progresif. Proses terjadi kanker ini dimulai dengan sel yang mengalami mutasi lalu berkembang menjadi sel displastik sehingga terjadi kelainan epitel yang disebut displasia, dimulai dari displasia ringan, displasia sedang, displasia berat, dan akhirnya menjadi karisoma in situ. KIS kemudian berkembang lagi menjadi karsinoma invasif. Kita lanjut untuk mencari tahu tentang deteksi dini kanker serviks. Deteksi dini kanker serviks adalah pemeriksaan untuk menemukan kanker di leher rahim dari sejak perubahan awal sel sampai dengan prakanker.
Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer adalah pencegahan terhadap etiologi penyakit. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah penemuan dini atau diagnosis dini, terapi dini terhadap kanker. Yang ketiga pencegahan tersier. Yang dimaksud pencegahan tersier adalah upaya meningkatkan angka kesembuhan, angka survival, dan kualitas hidup dalam terapi kanker. Cara pencegahannya ada IVA, PET scanner, dan biopsi. Lalu pemeriksaan IV. Pemeriksaan IVA merupakan pemeriksaan yang sederhana, murah, cepat, dan cukup akurat untuk menemukan kelainan pada tahap kelainan sel atau diplasia atau sebelum prakanker bila dibandingkan dengan pemeriksaan lainnya. IVA salah satu cara melakukan tes kanker serviks yang mempunyai kelebihan, yaitu kesederhanaan teknik dan kemampuan memberikan hasil segera kepada ibu. Selain itu juga bisa dilakukan oleh hampir semua tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan. Cara pemeriksaan. Pemeriksaan IVA dilakukan dengan melihat langsung leher rahim yang telah diolesi dengan larutan asam asetat 3-5%. Setelah ditunggu 1-2 menit akan terlihat bercak putih bila terdapat perubahan pada mulut rahim. Hasil pemeriksaan yang pertama, hasil tes positif. Bila ditemukan plak putih yang tebal, berbatas tegas atau epiel acetoid bercak putih terlihat menebal dibanding dengan sekitarnya. Seperti leukoplasia terdapat pada zona transisional menjorok ke arah endocervix dan exocervix. Positif 1+, sama transparan, tidak jelas, terdapat lesi bercak putih yang irregular pada serviks. Lesi bercak putih yang tegas membentuk sudut angular geographic autoweight lesion yang terletak jauh dari sambungan squamosa. Yang ketiga positif 2, lesi scatweight yang buram pada dan berbatas jelas sampai ke sambungan squamocolumnar. Lesi acetoid yang luas circumorifical berbatas tegas, tebal, dan padat. Pertumbuhan pada serviks menjadi acetoid. Yang keempat, hasil tes negatif. Yang kelima, hasil normal. Yang keenam, infeksi. Yang ketujuh, kanker. Ada beberapa keuntungan tes IVA. Yang pertama, mudah dan praktis dilakukan. Yang kedua, biaya murah. Ketiga, alat yang dibutuhkan sangat sederhana. Yang keempat, dapat segera diterapi. Yang kelima, hasil bisa langsung diketahui. Yang keenam, dapat dilakukan oleh dokter atau bidan. Tempat di mana saja kah yang dapat dilakukan pemeriksaan IVA? Yang pertama ada bidan desa, kedua puskesmas, ketiga di rumah sakit. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk kanker serviks sendiri. Jika ada kesalahan kata atau sebagainya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.